menahan sakitnya Zona seperti kenangan sang mantan kali ini. Maung pun harus terkena seorang Darkol di arah lain. Darkol dan juga kawan-kawannya kali bakal menahan seorang Razor yang sendirian ngepronado. Olympus harus sudah tereliminasi. GGWP ID pun cukup nyayur kali ini. Danix di posisi 4 masih dengan 2 pilihan tersisa. Legalo terancam. Dan kali ini kita sudah bakal masuk untuk round kita yang pertama di Bermuda. Iya, dan langsung aja ini dia map pembuka dan map pertama untuk ke area Cape Town mengejar meskipun agak sedikit jauh, dan Dranix benar-benar menguasai area pick ini sendirian saja ya. Ya, betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat, seingat gua RRQ sendiri itu lumayan sering turun di pick, tapi entah kenapa dia mulai pindah dan itu akhirnya pick dikuasai oleh Dranix sendirian, dan Boom sendiri sudah mulai mengambil 2 area sekaligus, yaitu di Observatory dan Graveyard. Menurut gua ini untuk early lumayan bagus, karena kalau misalkan untuk area Observatory dan Graveyard ini sangat berdekatan, dan kalau misalnya dia bisa ngambil split 2 seperti ini, resource-nya sampai ke mid game itu lumayan banyak. Tapi ngomong-ngomong soal early nih, sudah ada 2 tim yang turun berdekatan. Di sana sudah ada First Rider dan juga Kings Esports yang bakal berebut lootingan, dan ini harusnya mereka satu sama lain untuk melihat keberadaan di manakah mereka ya. Ini bakal jadi was-was juga untuk First Rider maupun untuk Kings Esports itu sendiri. Ya, kalau misalnya kita ngomongin antara First Riders dan juga Kings Esports, ini adalah 2 tim yang sama-sama butuh poin besar, dan kalau misalnya apalagi mereka ketemu berdua kayak gini dan ternyata mereka clash di awal, ini nggak akan baik untuk kedua belah pihak. Dan bener aja kalau misalnya kita lihat dari First Riders, begitu mereka menyadari di area yang mereka turunin ini ada orang, mereka mulai narik mundur. Objektif mereka yang pertama itu sudah beres, mereka menghindari perang di awal. Yes, dan kita pindahkan kali ini di sisi lain juga sudah ada anak-anak dari Bigetron Beat bersama dengan GGWP ID Esports yang sudah mulai masuk juga di sana. Anak-anak dari GGWP ID menuju ke arah Pocinok, dan pergerakan dari Mr. Ari pun cukup berhati-hati, mengingat di sana anak-anak dari Bigetron Beat sendiri belum melakukan pergerakan yang cukup signifikan, masih berada di satu rumah ataupun satu area yang tidak terlalu jauh. Dan ini menarik kalau melihat lagi kita bergeser sedikit menuju ke arah Sesmizu yang ternyata bakal ngekat jalan rotasinya dari First Rider itu sendiri. Udah mulai diketahui oleh Fung, dan kali ini masih bisa bertahan di patahan untuk membuat anak-anak dari First Rider tidak turun menuju ke area Bima Sakti. Yes, dan pemain baru dari Sesmizu yaitu Sestanos ini langsung dimainkan di match awal. Yes. Tampaknya untuk Ses sendiri sudah mulai menggunakan strategi yang sangat berbeda dibandingkan 6 match sebelumnya. Memang kalau misalnya kita beralih untuk GGWPA sendiri dan juga Bigetron Beat, ini mereka saling tahan-menahan. Dan kalau misalnya kita ngomongin dari GGWP ID sendiri, meskipun mereka sebenarnya punya PR yang cukup banyak untuk maju ke atas spot, mereka sebenarnya cukup sabar. Kalau misalnya gue lihat di sini, mereka benar-benar tahu bagaimana ngontrol untuk situasi. Kalau misalnya mereka ngeliat Bigetron, ditahan dulu, biarin mereka bergerak tanpa mereka sadar ada orang, dan ternyata dari Evol sudah mulai melepaskan sedikit tembakan peringatan, seenggaknya untuk menjaga kompon yang dia punya supaya Bigetron ini lebih menjauh lagi. Yes, itu tadi dari Evol sendiri dia ngancurin vehicle yang tadi sempat dipakai sama anak-anak Bigetron Beat, dan sebetulnya mereka udah tahu satu sama lain. Tapi dari GGWP sendiri, kalau menurut gua mereka bakal masih kurang siap untuk melakukan fight, mengingat dari secara resource-nya sendiri salah satu playernya masih belum mendapatkan senjata jarak dekat untuk di fight, di commit masuk ke dalam rumah yang udah dihuni oleh Bigetron Beat. Yang kita lihat dari ancanya sendiri, dia sudah pakai Phase 2, HLM 2, dan juga sudah ada senjata SMG, VSS dan juga MP5 yang dipegang untuk fight. Lebih siap lagi tentunya Bigetron Beat untuk bertahan. Yes, dan GGWP ID sendiri juga sudah mengambil keputusan yang cukup bijak. Setelah mereka lihat mereka nggak bisa dapat openings, mereka juga punya resource yang menang daripada Bigetron Beat, mereka tarik mundur. Mereka cari area yang seenggaknya bisa memperkuat resource mereka. Yes, dan Bigetron Beat dengan resource yang mereka miliki, mereka sudah mulai ngeholding di area Pocinok, memastikan area sekitarnya itu aman untuk dihuni oleh Bigetron Beat itu sendiri. Dan kalau kita pindahkan lagi-lagi First Rider bakal bertemu dengan Kings kali ini dengan rotasi yang sama, masih berdekatan saja, dan dari Kingsnya sendiri dengan menggunakan vehicle mereka bisa lebih leluasa untuk menjelajahi area Bermuda. Iya, dan ternyata di sisi lain dari Boss Sniper sendiri sudah membuka tembakan ke arah Sesmizu. Yes, dimana ternyata Notden harus sudah direlakan dipulangkan ke lobby. Jojo. Bahkan Jojo juga sayang sekali harus di-end menjadi -2 player dari Sesmizu itu sendiri.
Yes, ini benar-benar kabar yang nggak baik untuk SES karena sebenarnya mereka butuh poin untuk hari ini ya, seenggaknya untuk bisa memuncaki pot A. Dan kalau misalnya kita lihat akhirnya dari SES karena mereka sudah kehilangan setengah kekuatan mereka, mereka cuma memutuskan untuk berjaga di dalam satu tower, berharap dari Boss Nightmare ini nggak akan maju ngehantem mereka. Yes. Ini bakal jadi kerugian kalau untuk SES Mizu ya. Jika kalau misalkan dari Boss Nightmare-nya ini benar-benar bisa ngurung pergerakan dari SES Mizu itu sendiri. Bahkan ternyata ada UAV nih yang masuk. Aduh, ini dia nih, ini yang gue tunggu untuk hari ini, mesin cepu, teman cepu kita. Gue seneng banget kalau ada manusia cepu kayak gini nih, benar-benar dikasih jelas. SES nih tinggal 2 nih bos. ANT kapan dateng kan? Nggak mau datengin nih, ini udah dikasih tahu nih persis ada 2 di sini lokasinya. Ayo sini deh gitu. Tapi ternyata baik dari kedua belah pihak mereka sabar banget. Yes. Kalau misalnya kita ngelihat untuk hari ini selama early game, semua tim benar-benar sabar banget kecuali setiap tembakan mereka itu seenggaknya bisa dapat satu objektif. Entah itu vehicle, entah itu mereka bisa dapetin satu knockdown. Dan kita akan beralih untuk Red Bull Rebellion. Mereka masih cukup masih roaming aja, pos-pos roaming, tapi ternyata tembakan sudah dilancarkan ke kendaraan mereka. Waduh, langsung hancur juga keronanya. Kali ini Mr. Home di posisi yang berbahaya. Bakal masuk terlebih dahulu menuju ke dalam rumah L dan bertahan tentunya untuk membuat satu pertahanan yang kuat. Menggulung medical kitnya terlebih dahulu. Dan kali ini Aero yang bakal menyerang. Ada satu headshot yang diberikan di mana Bang kali ini sudah memasang satu gol terlebih dahulu. Satu orang kru sudah berhasil di-knock down. Bakal langsung masuk dengan PPP-nya. Koji harus sudah ter-knock down. Bahkan Black ada di dalam posisi yang sekarat juga. Mencoba untuk menggulung terlebih dahulu. Ternyata nggak ada waktu. Halcyon mengejar satu orang di sana. Satu orang dari RBR yang bakal dimajuin langsung oleh Halcyon. Berhasil didapatkan. Satu orang lagi Calvin. Udah kelihatan di sana. Ditembak. Terkena tulang rusuk sebelah kirinya. Calvin berlindung terlebih dahulu di balik satu batu. Tapi tembakan masih belum berhenti. Masih ada Glue Wall juga di sana. Dan Apollo di arah lain harus sudah berhasil di knockdown. Masih Calvin kali ini masih bisa bertahan. Bakal melarikan diri dari pertempuran. Satu kejutan yang merugikan untuk RBR. Karena di depan juga sudah ada boom yang bakal menghadang. Masih belum ketahuan. Dilihat dulu. Kali ini coba untuk turun ke arah bawah. Jongkok menyembuhkan stepnya. Pak punten slur. Punten pak mau turun ke arah bawah. Karena Calvin sendirian harus mengamankan dirinya. Tapi dikejar ternyata Calvin di sana udah kelihatan oleh Marley nggak mau nembak ternyata. Ada mobil yang datang dari Aero. Mengejar satu orang dari Calvin. Bakal ditembak dari atas. Tapi Marley menembak ke arah bawah. Di sana satu orang Calvin berada dalam posisi yang berbahaya. Di atas juga ada orang Aero. Satu orang berhasil dapatkan oleh seorang Marley. Dan ternyata RBR harus puas di posisi ke-12. Boom berhasil dapat satu poin eliminasi. Kali Marley mengejar satu mobil tengah. Bakal coba dihancurkan terlebih dahulu. Sudah hancur ditembak. Terkenakan sudah Halcyon. Bakal langsung di-end. Karena kalau nggak end nggak ungu. Masih ada air juga di sana. Langsung dikejar. Baby. Banknya juga udah sana. Aero harus dipuaskan di posisi ke-11. Sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari war tadi, boom itu bener-bener kehujanan keuntungan. Dan kalau misalnya tadi kita lihat untuk RBR sendiri, dia nggak siap ketika sudah didistract oleh mobil yang dikendarai oleh Halcyon. Mobilnya diputerin untuk di satu kompon dan akhirnya ini merusak pertahanan dari RBR. Ketika mereka terjebak di dalam satu rumah, dua member dari Aero itu langsung masuk. Chrono sudah mulai dibuka masing-masing. Ini merusak untuk pertarungan jarak dekat. Dan akhirnya mau nggak mau dari RBR ngelihat ada Chrono di dalam, mereka langsung keluar berhamburan. Dan ini dimanfaatkan oleh member lainnya dari Aerowolf yang masuk semua ngeculik satu persatu. Calvin sendiri akhirnya mencoba menyelamatkan diri tapi udah apes banget. Dia lari ketemunya sama Boom yang lagi rotasi. Dan akhirnya Aerowolf melihat, oh ini sisa satu, kita kejar. Kita kejar tapi dia lupa. Ternyata dia juga nggak lihat ada orang di sekitarnya dia dan itu Boom. Dan Boom ketika dia memanfaatkan momentum, mereka punya high ground, mereka punya sutet. Dan sedangkan untuk Aerowolf sendiri sudah keburu kaget, kepisah dua. Mobil turun ke bawah ke kompon bawah untuk dapetin satu Calvin. Dan akhirnya Boom tinggal nyayurin dari kanan kiri. Dan ini jadi menang plus-plus untuk Boom Esports. Plus ya, langsung 5-5-nya dapat ama Boom ya. Betul. 4 player dari Aero sama 1 player dari RBR juga berhasil dilumatkan oleh Calvin. Dan zonanya kali ini sudah mulai update, Danger berada di bawah. Kita bakal lihat zona selanjutnya akan bergerak menuju ke sebelah Pickpot Chinook dan juga Factory, yang mana di sana sudah dihuni oleh banyak tim juga, termasuk dari Bigetron yang tadi belum pindah tempat ya, masih stay di area Pot Chinook sebelah sana. Dan kali ini sudah terjadi social distancing juga antar banyak tim.
Yes, kalau misalnya kita ngelihat untuk Dradik sendiri tadinya sudah turun di area pick, mereka sudah ngontrol area pick, semua resource pun sudah diambil, mereka turun ke area Pochinok dan ini membuat area Pochinok cukup padat. Ada 3 tim yang berada di sana dan kalau misalnya kita lihat tadi di bagian bawah ini masih ada GGWP yang tadinya sempat sebelahan di Pochinok dengan Bigetron tapi nggak bisa dapat apa-apa, akhirnya mundur dan mereka nahan. Tapi kalau misalnya kita ngelihat Kings Esports yang tadinya butuh banget poin, mereka bermain cukup pasif, mereka nahan, bahkan nahan di luar zona sedikit dan mereka punya PR yang cukup banyak untuk maju masuk ke dalam zona, apalagi untuk jarak zona dari kiri ke tengahnya ini lumayan jauh. Dan kalau misalnya kita lihat untuk dari Dranik sendiri di area Pochinok, ketiga tim yang ngambil area Pochinok ini dari kiri, tengah dan bawah, mereka cukup sabar, mereka tahu masih sisa 10 tim, mereka butuh poin maksimal, mereka nggak terlalu mau buka perang kecuali mereka benar-benar yakin bisa dapetin 1 poin kill. Karena kalau buka war juga di sana pasti bakal mengundang tim yang lain ya. Betul. Bakal mengundang tim yang lain masuk menjadi terparty juga. Dan kita melihat Arki Hades setelah dari Sentosa aman-aman aja, tidak ada gangguan apapun dengan vehicle-nya kali ini. Pelan-pelan masuk ke dalam zona dan kalau misalkan Arki Hades meneruskan perjalanannya menuju ke area Pochinok dengan menggunakan 2 vehicle, ini bakal jadi distraksi yang kuat juga untuk ketiga tim yang dari tadi udah ngeholding areanya mereka di area Pochinok. Dan bahkan kalau yang gue lihat mungkin mobil yang digunakan oleh anak-anak ini bener aja ternyata kedengaran sama Onyx Olympus yang kali ini sudah mengeluarkan tembakan untuk mengusir anak-anak dari RRQ Hades. Yes, kalau misalnya ngelihat dari RRQ Hades sendiri tadinya dia berniat masuk ke Pochinok, cuman kayaknya begitu dia ngelihat ada summon drop yang diturunin, dia langsung belok ke kiri. Masih kelihatan sama Onyx Olympus, cuman tembakan dari Onyx Olympus ini nggak sanggup nge-take down orang-orang dari RRQ Hades. Dan RRQ Hades sendiri juga sudah mendapatkan kompon yang cukup nyaman, seenggaknya jauh daripada pandangan Onyx Olympus itu sendiri. Dan Kings akhirnya sudah masuk ke area Mars Electric. Mereka alih-alih ngambil ke tengah, mereka muter ke arah kanan, kanan bawah diputerin sama mereka. Yes, masih di area Mars Electric dan dari Kings pun dari awal ya masih menghindari fight di early, masih menghindari fight di awal karena mereka tahu itu bakalan jadi resiko yang gede juga mengingat mereka butuh poin yang besar di match day kali ini. Jadi keputusan dari Kings ketika tadi sempat bertemu dengan anak-anak First Rider, mereka nggak mau terlalu mau fight di awal ya. Yes, dan kalau misalnya kita lihat untuk dari Kings sendiri, ini mereka bener-bener nahan banget, mereka bermain se-safe mungkin karena kalau mereka kehilangan poin maksimal 1 match aja, ini bener-bener rugi besar. Iya, dan zonanya pun bakal segera update. Fast Rider yang dari tadi satu jajar ya sama anak-anak Kings Esports, mereka sudah berada di atas dari zona, sementara Kingsnya bergerak menuju ke arah bawah, jadi mereka nggak ketemu. Dan menariknya dari Boss dan juga Ses itu benar-benar tidak bergerak sama sekali dari areanya dan zonanya mengarah menuju ke arah bawah. Yes, dan untuk 2 member yang tersisa dari Sesmizu ini masih bertahan di tower yang mereka huni tadi. Dan kalau misalnya kita ngelihat, ini 1 orang dari Boss Nightmare sudah ditaruh untuk nahan 2 orang itu. Sedangkan 3 member dari Boss itu turun masuk. Ini menurut gua satu movement yang cerdas banget. Seenggaknya ini bisa jadi win-win buat win-win bahkan plus-plus untuk Boss Nightmare. Ketika dari Sesmizu nggak punya pilihan untuk rotasi daripada dia mati zona, itu udah ditahan sama M-God. Apalagi kita tahu sendiri, M-God itu salah satu player dari Boss Nightmare yang nggak bisa dianggap remeh tembakannya. Aimnya aja, namanya juga udah M-God gitu ya kan. Tinggal kebuktiannya juga sudah bisa kita lihat di matchday sebelumnya ya. Dan kepadatan masih belum saja terjadi fight, dimana dari anak-anak RRQ pun sudah berhasil masuk juga ke dalam zona selanjutnya. Sementara kali ini Sesmizu yang dari tadi ngehold di sana sudah mulai keluar. Kali ini harus benar-benar harus masuk ke dalam zona, meskipun kali ini sudah bakal tertahan sama anak-anak dari Boom Esports. Dan tapi kalau misalnya kita ngelihat untuk pergerakan dari Ses sendiri, dia sadar mereka kalah jumlah, terus juga ada tim yang sudah mereka notice ada 4 orang sekaligus lagi rotasi. Mereka nahan dulu, biarin ini dulu ya. Boom pergi dulu aja, ya udah. Kita sama-sama pengen rotasi nih, tapi nggak apa-apa. Gue ngalah dulu, lu jalan duluan. Nanti gue nyusul di belakang gitu kan. Hitung-hitung gue bantu jagain, meskipun nggak jagain juga sih sebenarnya. Dan ya sayangnya harus sedikit berkorban, harus tergigit zona terlebih dahulu. Dan kali ini jalan masuk dari Bombo ternyata harus dipotong oleh anak-anak dari Boss Nightmare. Suara tembakan sudah dikeluarkan, di mana Maybe mobilnya sudah terbakar, bersiap dengan double factor. Tapi Marley di arah lain sudah cukup sekarat, harus mendapatkan
mendapatkan bala bantuan terlebih dahulu dengan Glos dan juga menggulung Miracle Kit-nya terlebih dahulu, di mana Maybe kali ini berupaya untuk menusuk masuk ke jantung pertahanan dari bos. Dua orang ternyata berhasil di take down dari Boom, didapatkan oleh anak-anak First Rider, di mana Haide berhasil melihat satu orang Maybe di sana bakal ancam juga. Haide melihat ke arah depan sana Alnova yang bakal ditembak, namun dari Alnova berada di posisi yang tersembunyi dari Haide. Dan lain juga Ararki sudah berhasil mendapatkan Straw Hat, bahkan pelontar. Ada Sesmijo di arah lain harus sudah terbelakang ke lobby. Darkol juga berhasil dapat poin killnya. Ararki ada sekali ini satu orang Valens harus berhasil di take down, bakal harus diselamatkan terlebih dahulu, di mana Okaner bergerak keluar berhasil diselamatkan, di revive kembali Okaner. Coba dijamsut ke arah satu Gluos di sana, satu orang Shield yang berhasil didapatkan, bahkan Kingsnya harus dipulangkan menuju ke lobby. 3 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh Ararki Hades. Ini kalau misalnya gue ngelihat dari Boom sendiri itu dia lumayan terkejut, karena untuk Boom sendiri mereka tadinya split 2-2. Gue ngerti maksudnya, 2 orang sudah masuk ke factory, dan begitu dari 2 member yang masuk ke factory ini udah sadar kalau misalkan mereka ketemu ada satu tim, dan akhirnya dari 2 yang atas nahan dulu. Mereka mencoba cari vision dari arah high ground untuk ngelihat ke arahnya bos sniper itu sendiri, tapi ternyata 2 orang yang berjaga di high ground ini ketahuan sama First Riders. Dan kalau misalnya kita ngelihat sendiri, dan dari First Riders itu berhasil dapetin 2 takedown atas Boom Esports. Ini bener-bener nice banget. Dan bisa kita lihat dari sini Onyx Olympus tiba-tiba sudah kehilangan 2 membernya. Ini bener-bener perang di pinggir zona yang lumayan pedes banget. Yes, di arah lain kali ini Olympus pun masih belum mau nyerah, masih mau nembakin ke arah lawan-lawannya. BTR pun di sana masih ada regar juga Ance, di mana di arah lain Ombak berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi sekaligus, menjadi poin tambahan untuk anak-anak First Rider. Dranis kali ini berbentuk masuk di arah sebelah kirinya juga ada anak-anak dari Onyx Olympus, di mana Hades pun kali ini bakal menyerang menuju ke salah satu tim. Di sana ada GGWP ID. Evol bakal terlihat di sana di satu garis bertembak, namun masih butuhkan juga Razor bersama seorang Wiza. Di arah lainnya harusnya terkena dan Anca pun di arah lain harus sudah terkena, dan Aibgo tercapai senjata bos Nightmare harus dipulangkan di posisi ke-7. Olympus masih bertahan, Wizanya hanya terdiam di balik pohon karena nggak punya medical kit. Terkena down oleh Valens dari belakang, bahkan kali ini Kaizonnya dipulangkan sekarang lobby. Maung masih bisa melemparkan satu bom terlebih dahulu, flashbang ternyata membuatkan 2 orang Zixia dan juga Wiza yang kali ini masih bisa aman. Kakinya kelihatan, aduh itu jempol sebelah kanannya kelihatan, namun ternyata tembakan dari Maung masih belum berhasil mengenai seorang Wiza. Masih dengan 3 tim yang berada di luar zona kali ini belum berpindah, di mana Wizanya kali ini harus menggulung Miracle Kit-nya, minta medkit dulu. Dan Valens di arah lain ternyata harus berhasil dapat seorang Meron dengan baretanya. Regar sendirian kali ini berada di dalam glual terkunci sendirian. Regar diglualin, masuk dua-duanya, dan Bigetron Beat harus puas di posisi ke-6. Wiza sudah tidak mampu menahan sakitnya zona seperti kenangan sang mantan kali ini. Maung pun harus terkena glual seorang Darkol di arah lain. Darkol dan juga kawan-kawannya bakal menahan seorang Razor yang sendirian ngepronado. Olympus harus sudah tereliminasi. GGWP ini pun cukup nyayur kali ini. Danix di posisi 4 masih dengan 2 pilihan tersisa. Legalo terancam, berhasil didapatkan anak-anak First Rider dari arah atas kali ini, mengancam seluruh tim yang masih ada di bawah. Joker berhasil mengonfirm poin eliminasinya. Souza mulai melakukan rushing menuju ke arah dalam. Souza dengan M14-nya melihat-lihat di balik keluar kali bakal berkejar oleh Souza, masuk ke dalam garasi. Satu orang di sana sekarang. Evolnya di dalam Chrono berhasil di backup. Ombak masuk, dapat killnya, langsung dipulangkan ke lobby GGWP ID Sport. Masih ada Okaner di sana, bakal diras oleh First Rider, bergerak keluar zona, dijamsut terlebih dahulu. Ombak masih bisa, tapi ombaknya harus kena tank kali, dan Darkol dari arah dekat. Ya itu dia, Ararki harus dipulangkan ke lobby dan Buyah untuk First Riders. Luar biasa sekali, congratulations First Riders. Wow, ini benar-benar play yang nice banget dari First Riders. Gimana cara mereka kontrol zona, gimana mereka nahan setiap tembakan yang mereka punya, trigger disiplinnya benar-benar rapi dan terjaga sekali. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri, ini benar-benar Buyah yang fantastis. Meskipun dari First Riders mereka nggak terlalu melakukan banyak pergerakan, meskipun mereka untuk di early mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, selalu rotasi pelan-pelan. Tapi mereka ngumpulin setiap kill sedikit demi sedikit, dan akhirnya hasil dari apa yang mereka tanam itu sudah dituai dan benar-benar